Islam saat ini adalah Islam keturunan yang dasarnya dari para wali. Penyebaran agama melalui budaya sehingga agama dicampur adukan dengan budaya. Semisal kejawen, salawat pakai alat musik, bagaimana seharusnya menyingkapinya menurut syar'i. Sudah tadi dijelaskan, ya. Harus dikembalikan semua dasar agama ini kepada apa? Pemahaman para sahabat, bagaimana mereka mengamalkan agama ini. Ya, adapun para wali, ya. Dulu saya berpikir bahwa para wali ini adalah apa? Mungkin enggak ada, ya. Karena buktinya saya enggak paham juga. Ternyata, ya, salah seorang ustaz pernah datang ke Belanda dan melihat manuskrip di sana. Ternyata apa? Memang wali itu dulu ada. Dan sebagian wali tersebut mereka adalah akidahnya Ahlus Sunnah, berpemahaman dengan pemahaman salaf. Ya, bahkan ada kajian-kajian yang membahas tentang wali ini, ya kan? Yaitu ustadznya siapa? Ustadz Zainal Abidin. Bisa dilihat ya ke video-video beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah mengikuti salah satu mazhab? Ya. Bolehkah mengikuti salah satu mazhab? Jawabannya apa? Boleh. Ya. Yang kita bahas di sini adalah manhaj, tata cara beragamanya para sahabat. Karena mazhab-mazhab semuanya, para ulamanya atau para imamnya, baik Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi dan juga Imam Syafi'i, semuanya mereka adalah salaf. Kan mereka berada tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya enggak? Nah, ya, boleh bermazhab. Ya. Yang dilakukan oleh kita yaitu boleh bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Akan tapi kan kita melihat pada dalilnya seperti itu. Paham ya sini ya? Nah, boleh bermazhab. Para ulama juga kebanyakan bermazhab. Akan tapi kalau misalkan ada dalil lain yang lebih kuat, lebih rajih, maka kita ambil yang lebih rajih. Sesuai dengan kemampuan siapa? Sesuai dengan kemampuan kita intinya, ya. Ya. Jadi seperti itu. Boleh bermazhab. Ya. Jadi ukuran mazhab atau enggak bermazhab itu bukan manhaj salaf atau enggak, ya. Nah, adapun yang enggak bermazhab maksudnya apa? Bukan berarti menolak mazhab, tidak. Melihat kepada semua pendapat-pendapat mazhab dan melihat kepada dalil mana yang mungkin lebih dia kuatkan. Paham di sini ya? Kalau menolak mazhab sama sekali maka ini saya belum pernah lihat ya. Maksudnya tidak bermazhab itu tadi. Ya, meneliti pendapat mazhab-mazhab yang ada dan mana yang lebih dekat kepada qala Allah, qala Rasul dan juga pemahaman para sahabat. Nah, ini boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana yang lebih utama dalam bermanhaj salaf? Apakah dalam akidah atau keamalan? Ya semuanya. Bagaimana bermanhaj salaf itu apa? Akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, ya. Semuanya kita harus mengikuti manhaj salaf ini. Ya. Maka seseorang salafi itu apa? Orang yang melakukan semuanya seperti sahabat. Apanya? Bukan hanya akidahnya sih, akidahnya, ibadahnya, suluknya apa? Misalnya muamalahnya dan semuanya. Ya, berat sekali ketika seorang sebut dengan salafi. Paham ya sini ya? Maka para ulama zaman dahulu ketika menyebut salafi itu terkadang apa? Menyebut sebagai tazkiyah. Rekomendasi. Wah, dia itu salafi, maksudnya apa? Dia ahlu sunnah. Menurut ahlu sunnah, bukan apa? Tadi bukan aliran menyimpang seperti Khawarij, bukan Syiah, bukan Qadariyah dan juga aliran sesat yang lainnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah mensikapi dan juga menjelaskan ke sebagian manusia tatkala mengamalkan agama sesuai dengan manhaj salaf? Sering dikatakan dituduh radikal, intoleran, sesat dan dijuluki Wahabi. Yang pertama, mungkin dari sikap kita. Ya, maka kita harus perbaiki sikap kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersikap kepada orang-orang yang belum paham, maka bagaimana? Ada seorang Arab Badui datang ke masjid kencing. Nabi marahi enggak?
Nabi marahi enggak? Enggak. Paham ya ya? Jadi kalau misalkan orang tersebut banyak belum paham, berarti apa? Sikap kita sabar sebagaimana Nabi. Paham ya? Sabar. Nah, ya. Maka sikap kita pada orang-orang yang belum paham ini adalah dengan sabar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi siapa? Orang yang belum paham ini, orang Arabi, yaitu Arab Badui ini, ya. Ya. Adapun dituduh dengan tuduhan radikal, intoleran, sesat dan yang lainnya, maka jangankan kita, ya. Nabi Muhammad saja disebut dengan apa? Kahin, disebut majnun, disebut sahir, ya enggak? Disebut orang gila, disebut dukun dan yang lainnya. Paham ya sering ya? Yang penting ketika kita dituduh, maka lihat, ya, apakah amalan kita sesuai dengan amalannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan para sahabat apa enggak? Kalau sesuai, ya berarti kita benar. Dan orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran ini pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian. Ya, sebagaimana zaman dahulu, yaitu para nabi dan para rasul semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti kebenaran juga sama akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ya? Ya. Kalau radikal, kalau misalnya kita jelaskan, bahkan kitalah, ustadz kita lah yang apa? Yang menjelaskan kesalahan, yaitu bom bunuh diri, ya enggak? Kan orang radikal itu biasanya yang bom bunuh diri dan yang lainnya, ya enggak? Ustadz kita jelas, ya, video-videonya jelas, dijelaskan kesalahan dan kesesatan bom bunuh diri, jelaskan, ya. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam wala dan bara terhadap saudara kita yang tidak bermasalah? Ya, mereka muslim. Perhatikan ya, wala dan bara ini yaitu terhadap muslim. Kalau dia seorang muslim, maka wajib kita cintai. Kalau dia seorang kafir, wajib kita benci. Kenapa kita benci? Karena Allah membenci mereka. Paham sini ya? Bukan berarti harus dibunuh dan yang lain, tidak. Bermuamalah itu bermuamalah dan muamalah yang baik, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham di sini ya? Ini keyakinan kita, wala dan bara kita. Ya, ada seorang Muslim yang mungkin melakukan kemaksiatan, nggak taat dan yang lainnya, maka sebagiannya kita cintai dan kemaksiatannya kita benci. Paham di sini ya? Jadi tidak kita benci 100%. Nah, ya, ini sikap kita terhadap wala dan bara kita terhadap muslim yang yang bermaksiat secara umumnya, termasuk tadi ya, yang tidak bermanhaj salaf atau membenci manhaj salaf, ya, mereka juga muslim, ya kan, wajib kita cintai. Karakter sahabat berbeda-beda. Apakah kita mengikuti semuanya? Sedangkan keilmuan sahabat ada yang tingkatannya bertingkat-tingkat dalam keilmuannya, ya. Jadi yang kita ikuti sahabat secara mujmal, global. Makanya tadi saya sampaikan di akhirnya bahwa kalau misalnya orang per orang sahabat mungkin saja bisa salah, Akan tapi kalau ada seorang sahabat yang salah, maka akan dikoreksi dengan sahabat yang lainnya. Seperti itu, ya. Apakah kita mengikuti semuanya? Yaitu secara global, iya, ya. Secara globalnya, ya. Keilmuan sahabat bertingkat-tingkat, iya benar, keilmuan sahabat juga bertingkat-tingkat. Intinya adalah kita bermasalah, yaitu mengikuti sahabat secara global. Bagaimana pemahaman mereka, ya. Adapun misalkan orang per orangnya, maka tadi bisa jadi ada yang salah, bukan kita mengatakan salah, tentunya sahabat yang lainnya yang mengatakan salah dan juga mengingkarinya. Paham sini ya? Karena kebenaran itu berada di sahabat, ya. Ketika ada yang satu salah, yang lainnya akan mengoreksi dan membenarkan. Karena mereka adalah ummatan wasata tadi, umat yang adil, ya enggak? Pahamnya sini ya? Sudah? Cukup? Ya. Kalau cukup, kita akhiri
dan doa karena majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.